Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya nuras samawati wal ard, ya qayyumas samawati wal ard, ya zainas samawati wal ard, ya samadas samawati wal ard, ya jamalas samawati wal ard, ya giyasal mustagisin, ya zal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang mendetakkan jantung manusia, yang mengalirkan darah di sekujur tubuh manusia, yang mendesahkan napas bagi kehidupan manusia. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Dan semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, siap. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman dan seluruh para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang hadir di tempat ini, dan seluruh para jamaah. Semoga Allah meridai kita dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang mulai, sekali lagi kita bacakan pendiri Pondok Pesantren Ibadur Rahman, Tuan Guru Ahmad Rifai dan Tuan Guru Abdul Hamid. Semoga dua beliau ini senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah di alam kuburnya, dan diberikan kuburnya terang benderang, dan diberikan kuburnya luas. Al-Fatihah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan pelungguh di Jenever ini. Jenever, Janafria. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ayat ini akan menjadi pengantar pengajian kita pada siang hari menjelang sore ini. Sebegitu mulianya pendiri daripada pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Penamaan kata Ibadur Rahman ini tidak main-main. Kalau bukan orang yang betul-betul soleh dan tindih kepada Allah. Karena kalimat Ibadur Rahman itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama yang berada di tempat ini mampu mengambil sebuah nama untuk menjadikan sebuah lembaga pondok pesantren, karena inginnya orang-orang yang masuk di tempat ini menjadi hamba-hamba Allah yang pengasih. Siapa hamba-hamba yang disebut Ibadur Rahman? Yang pertama kata Allah yang disebut dengan Ibadur Rahman, ketika hamba-hamba Allah berjalan di muka bumi ini, maka dia berjalan dengan tawadhu, berjalan dengan rendah hati. Dia sadar bahwa dirinya adalah seorang makhluk yang menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang terhampar di alam jagat raya ini. Ada ayat kauniyah dan ada ayat kauliyah.
Ayat kauniyah adalah sawah-sawah yang ada di pinggir pondok pesantren, yang selalu terukir di benak para pendirinya untuk mengantarkan kita mengenal ayat-ayat kauniyah yang terhampar luas di depan, di samping, di belakang kita. Yang kedua ada yang disebut dengan ayat kauliyah, yakni ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, yang dimulaikan dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, terdiri dari 114 surat, 1.027.000 huruf. Nah, yang pertama adalah sosok ibadur rahman ini luar biasa, yang terambil di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, di mana Allah menyebutkan siapa sosok ibadur rahman. Ibadur rahman itu kalau dia berjalan di muka bumi, dia selalu merendah. Dia selalu merendah. Rendah hati bukan rendah diri. Ingat, beda rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu artinya sifat-sifat mulia yang ditampilkan. Tapi kalau rendah diri, dia menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana sifat-sifat rendah hati, kemuliaan manusia, Allah sebutkan di dalam surat Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Apa maknanya sebaik-baik bentuk di dalam ayat ini? Yang pertama, Allah berikan kita yang namanya sir. Yang kedua, Allah berikan kita yang namanya fuad. Dan yang ketiga, Allah berikan kita yang namanya kalbu. Dan yang keempat, Allah berikan kita yang namanya ruh. Ini yang dimaksud dengan ahsani takwin. Apa itu fuad? Fuad itu adalah perasaan yang halus di dalam diri manusia. Setiap manusia itu diberikan Allah perasaan yang halus. Pelungguh bedayang perasaan halus. Karena pelungguh punya perasaan halus, maka kita ketemu di tempat ini. Karena orang-orang yang baik yang akan hadir di tempat ini. Tidak mungkin orang-orang yang tidak baik akan hadir di pengajian. Betul tidak? Maka saat ini fuad kita sedang menyala. Fuad kita sedang hidup. Perasaan kita ingin ketemu. Saya dari Kelayu ketemu dengan saudara-saudara tiang di Jana Pria ini, itu karena fuad kita nyambung. Perasaan halus kita nyambung. Siapa yang menyetel perasaan halus kita? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua ada sir. Sir itu adalah perasaan rahasia yang ada di dalam diri manusia. Itu sebabnya di dalam kitab Sirul Asrar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, dan disebutkan juga di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Syekh Ihya Ulumuddin, dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dan Mukasyafatul Qulub, ada yang disebut di dalam hati manusia itu sir. Makanya Allah mengatakan, aku itu adalah rahasia dan manusia itu adalah rahasiaku. Ketika rahasia ketemu dengan rahasia, maka berhimpunlah menjadi satu. Maka Allah memberikan satu di dalam diri kita. Kesempurnaan manusia karena Allah letakkan sir di dalam hati manusia. Dan hanya yang tahu sir itu kita dan Allah sendiri. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang tersembunyi dalam matente wah tahu nasi Allah. Sebelum kita ucapkan, sindekman tersebut sudah Allah tahu semuanya. Makanya di situ ada rahasia. Cari Allah itu di dalam rahasia diri kita. Dan Allah akan menemukan diri kita di dalam keadaan rahasia. Makanya lahirlah tarekat. Lahirlah tarekat Qadariyah. Lahirlah tarekat Naksabandiyah.
siapa pelopor tarekat Qadariyah? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian siapa pelopor tarekat Naksabandiyah? Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Ada 42 tarekat yang muktabar di seluruh dunia ini. Ada di antaranya yang terkenal di Indonesia ini hanya 2. Tarekat Qadariyah dan Naksabandiyah yang paling populer. Kemudian ada tarekat Tijaniyah. Kemudian ada tarekat Khulwatiyah. Kemudian ada tarekat Sanusiyah. Kemudian ada tarekat Rifadiyah. Dan semua banyak tarekat-tarekat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Itu artinya bahwa untuk menyingkap tirai siapa sesungguhnya manusia itu. Manusia itu siapa, mau kemana dan untuk apa. Maka kita perlu juga belajar yang namanya tarekat. Perlu kita juga belajar yang namanya hakikat. Dan perlu kita juga belajar yang namanya ma'rifat. Untuk kita bisa siapa diri kita, mau kemana dan untuk apa. Kita akan kenal siapa sang pencipta di balik semua alam jagat raya ini. Salah satu contoh, pelungguh menanam biji nangka. Pernah perhatikan berapa yang pelungguh tanam? Pira tolang nangka talat dah. Maaf, paham sih dah bahasa Lombok Timur? Ini bahasa Kelayu. Paham sih dah sekek tolang nangka. Lalu tolang nangka ini menghasilkan batang. Batang terus kemudian berdaun dan berbuah. Dalam satu buah nangka ini berapa Allah tanamkan biji. Leskek nangka ini, buah nangka ini, pira tolang nangka, tolak ni dari Allah Ta'ala. Pernah pelungguh hitung? Pernah? Kalaulah misalnya lek buah nangka ini, 100 tolang nangka umpamanya. Lalu yang 100 itu pelungguh tebar lagi menjadi 100 batang. Kemudian 100 batang itu berbuah 10, 10, 10. Yang kemudian 100 kali 10. Pira? 1000. Kalau 1000 lagi kita tebar, sudah berapa hektar? Lagi kita tebar, sudah 10 Lombok ini dengan hasil yang satu. Satu tapi banyak, banyak tapi satu. Paham? Mbe anakna kembali? Mbe anakna? Seke. Singenu luwek buah nangkino seke, bijina nak seke. Tapi dia melahirkan ranting, kemudian cabang-cabang buah yang begitu banyak di dalamnya biji, itu karena akibat yang satu. Maka yang banyak itu akan kembali kepada yang satu. Itulah yang disebut dengan wujud tunggal. Atau kalau bahasa seorang ulama yang dibunuh itu Syekh Siti Jenar, eling-eling manunggaling kaula Gusti. Eling, ingat kepada Allah, manunggal hanya satu. Dari biji yang satu kemudian tumbuh yang banyak sampai kita tidak tahu berapa banyaknya. Begitu pula manusia, kita lahir dari yang satu tapi sudah 8,5 miliar umat manusia pada saat sekarang ini. Itu karena yang satu. Semua akan kembali kepada yang satu. Maka ingatlah yang satu, maka Allah akan ingat kita. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah, jangan kalian kufur. Kalau kita semakin ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengingat Allah, maka Allah juga akan melupakan kita. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ada orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah membuat dia menjadi lupa terhadap dirinya. Maka inilah termasuk orang-orang yang fasik, dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita manusia. Kalau melupakan Allah, maka Allah akan membiarkan kita terlantar sendirian di muka bumi ini. Lalu kemana kita mohon pertolongan?
Lalu kemana kita mengadu? Lalu kemana kita melangkah? Satu jengkal yang kita lewati, satu jengkal yang kita melangkah, semuanya bumi Allah. Makanya Allah di dalam hadis kudusi katakan, andaikan ada hamba-hambaku yang tidak reda terhadap keputusanku, yang tidak reda terhadap ketentuanku, silakan cari Tuhan selain aku dan pergi dari bumiku. Rani sidah. Mbe anang temete Allah Ta'ala. Mbe anang tenyedi lengan bumi sini. Saya pen bumi. Saya pen bumi. Manusia ndek narak tawana. Semua kita sudah difasilitasi oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa. Teni dong doang ndek tahu ya. Tahu temek teni dong. Ten telinga tahu. Tahu. Ndek narak. Makanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kalian dustakan? Ayat ini berulang kali Allah sebut sampai 31 kali mengingatkan kepada kita. Sebenarnya ila itu membaca surat Ar-Rahman. Ila itu kumbekna telung dasa sekek kali kita pesajain si Allah Ta'ala. Lagu denara ilat tah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari ujung kuku sampai ujung rambut, semuanya bernapas kita. Dalam 1 jam itu 180 kali kita bernapas dalam 1 jam. Muna 24 jam pira kali? 180 kali 24 jam berapa? Hitungan itu dulu. 110 kali 24 jam. Ini pernapasan teh sejelo sekelem. Hitung. Dek, hitung dulu pakai kalkulator. 4.320. 4.320 itulah kali kita bernapas dalam sehari semalam itu. Dalam 1 jam kita mengeluarkan napas itu 180 kita bernapas. Kalau pelunggu beli, lihat orang yang sesak napas di rumah sakit, kalau hanya 1 tabung itu harganya 750, terus habis dalam 1 hari, sudah berapa uang yang kita keluarkan hanya membayar napas ini. Dari sejak kita keluar dari perut ibu kita yang diberikan oleh Allah napas, berapa uang yang harus kita siapkan sampai sekarang ini. Yang umurnya 60 tahun, berapa triliun uang yang harus disiapkan. Apakah kita mampu membayar satu nikmat Allah yang berupa napas? Mampu tidak? No. Maka betapa mahalnya nikmat napas yang diberikan oleh Allah. Maka jadikan napas ini turun naik untuk menyebut Allahu, 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 Allahu. Maka kelak napas ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Napas yang diberikan oleh Allah ini tidak hanya sekedar kita diberikan, akan tetapi nanti diminta pertanggungjawaban. Kita gunakan napas ini untuk apa? Kemudian darah yang selalu mengalir di sekujur tubuh kita ini. Darah ini mahal. Coba lihat orang yang cuci darah. Sekali cuci darah dia harus mengeluarkan uang 8.500.000, beluk 1,5 juta sekali bebisuk. Mahal tidak darah itu Bapak Ibu? Kalau kelebihan darah bagaimana kita kalau 220 darah kita? Out atau drop? Out atau drop? Syukur-syukur kalau drop, kalau out selesai kita di dunia ini. Betul tidak? Apalagi kalau 300 darahnya. Karena tadi marah-marah, cek tensi ternyata 350. Habis itu tidak bisa bergerak tangannya. Cek. Akhirnya jadilah dia layar sentuh. Tahu layar sentuh? Mundik tegodet di Nelio. Apa godet bahasa Anda? Hah? Goret lah. Mudah-mudahan terpecat tahu bahasa Lombok Tengah. Karena ada pepatah Kelayu, lain jaja, lain gerupok, lain basa, lain gubok. Betul? Betul. Makanya di Lombok ini ada dulu seorang peneliti yang bernama Kilfrud.
meneliti bahasa di Lombok ini. Setelah dia keliling Indonesia meneliti bahasa, ternyata sampai di Lombok dia stres Kilprut ini, tidak mampu meneliti bahasa di Lombok, karena nanti bahasa Lombok Tengah dengan Lombok Timur itu jauh beda. Bahkan di Lombok Tengah ada banyak bahasa-bahasa yang berbeda, betul tidak? La ilaha, di Lombok Timur saja lalang jembatan, di rumah tiang itu ada lalang jembatan. Orang dasa lekong bilang pingkura ke, ya pingketu. Wah, dia dengar bahasa sing bahasa Lombok Timur. Nanti di sampingnya ada desa Bemlai Tia, padahal hanya batasnya jembatan. Maka Kilprut ini adalah stres. Dia mengambil kesimpulan bahwa bahasa terbanyak di Indonesia adalah Lombok. Bersyukur jori dengan Lombok. Ngenuluwe bahasa anta alhamdulillah ita aman. Mbe kenana Lombok ini terambil dari kata lombok. Lombok ini lurus. Dengan Lombok ini lurus-lurus ya jamak-jamak. Dekat-dekat tebekereng ngene-ngene iya wah dengan Lombok ini. Si asli wah dengan Lombok. Tapi walaupun dengan Lombok itu ada 3 gelar Lombok yang diberikan oleh para ulama luar. Si pertama, Lombok ini digelari dengan 1000 pulau masjid. Bahkan kita di Lombok ini banyak masjid, bukan 1000, 5560 masjid. Kalau di Lombok Timur itu, khusus Lombok Timur, jumlahnya 1460 masjid. Ini keseluruhan di Lombok ini 5.600 berapa tadi? Berapa? 5.660 masjid. Luwek tidak? Nikmat terhitung musola-musola. Sebegitu banyaknya, makanya dikenal dengan 1000 pulau masjid. Yang kedua, Lombok ini digelari dengan 1000 para wali. Apa buktinya 1000 para wali? Kalau kita keliling di Lombok Tengah ini saja, di pinggiran-pinggiran pantai ini banyak wali-wali yang meninggal dunia, yang dulu menyebarkan agama Islam di Lombok Tengah. Di tengah-tengah kota, di sini banyak para wali-wali terdahulu. Makanya kalau orang luar menyebutnya 1000 pulau wali. Kemudian yang ketiga, Lombok ini digelari dengan Serambi Masjidil Haram. Telu gelar Lombok, sungguh luar biasa. Makanya pernah tiang bawa ulama Banten keliling di Lombok Tengah ini mencari masjid-masjid tua. Tumben saya naik di Masjid Pujut, ternyata di situ ada masjid. Sampai orang Banten bilang begini, ulama Banten itu bilang begini, bahwa Lombok ini adalah paseknya Indonesia yang masih utuh. Disinilah berkumpul para ulama-ulama penyebar agama Islam dulu di Lombok Tengah ini, kata orang Banten ini. Wallahu alam, dari mana dia tahu? Yang jelas setiap tiang ajak ke masjid-masjid kuno, selalu beliau berzikir, kemudian memejamkan mata. Oh, Lombok ini tidak ada duanya katanya. Sampai malam tiang ajak keliling. Ini kehebatan Lombok, makanya dikatakan Lombok lurus. Paham? Lombok. Kita kembali ke tadi. Setelah fuad ada sir, setelah sir ada kolbu. Ate, ini seberat. Makanya Rasulullah SAW ketika berpesan kepada para sahabatnya, di dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul SAW, ya Rasul, yang mana yang segumpal daging itu, yang mana yang sekerat daging itu? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging hati manusia. Berat siaran hati ini. Maka Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidaklah dikatakan hati kalau tidak berbolak-balik. Iya, petang benar hati ini. Apa bahasa Anda petang benar? Petang benah. Menah. Oh, Masya Allah. Menah. Ara kita tiang laik sepanduk menah tandur. Apa kenapa itu? Terang benderang. Masya Allah. Cocoklah Kilprut itu stres. Oh, kuduang juri dengan Lombok musis keji. Tahu ku bahasa.
Ya Allah, kaya kita dengan bahasa di Lombok ini. Menah, mun bahasa Kelayu benar, mun bahasa itu menah. Menah, menah. Artinya benar, terang. Hati ini berbolak-balik. Makanya hati itu dibagi menjadi 3. Disebutkan di dalam Al-Quran yang pertama adalah hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Si kedua hati si mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah ila akhiril ayah. Kemudian si ketelu hati damai. Simbe hati damai. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu ketika ruh kita dicabut oleh Allah, maka malun wala banun, harta, kemudian anak, semuanya kita akan tinggalkan kecuali hati yang tentram. Yang pertama kita coba mengupas hati. Hati ini perasa halus sekali. Jadi Allah membagi hati itu menjadi yang 3. Yang pertama adalah hati yang sakit. Ini berbahaya. Apa penyebab terjadinya sakit hati? Dengki. Apa penyebab terjadinya sakit hati? Takabur. Apa penyebab terjadinya sakit hati? Tamak. Ria. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Ada orang punya mobil, dia sakit. Kemudian orang beli sawah, kemudian dia sakit kepala. Orang beli sepeda motor lagi, dia stroke. Orang beli pesawat, dia mati. La ilaha illallah. Jangan. Makanya Nabi mengingatkan tiang pelungguh. Nabi ingatkan tiang pelungguh. Kalau dalam urusan agama, kata Rasulullah SAW, kita si atas, kita dengan si pacu-pacu, kita ulama-ulama tah, kita dengan alim soleh tah. Mun urusan dunia, kata baginda Rasul, kita ke bawah. Tapi kalau urusan agama kita ke atas. Ada ulama-ulama. Makanya Nabi menyebut ada 4 pilar dunia. Yang pertama ilmunya para ulama, yang kedua adalah keadilan para pemimpin, dan yang ketiga adalah kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat adalah doanya orang-orang miskin. Ini ulama menjadi pilar dunia. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tuan guru kita yang telah mendirikan Yayasan Ibadur Rahman adalah pewaris-pewaris para nabi. Banyak asar-asar yang pelungguh dapatkan, peninggalan-peninggalan beliau yang pelungguh dapatkan. Apa peninggalan-peninggalan beliau? Salah satu adalah pondok pesantren kita ini yang mencetak pabrik manusia. Kemudian kita pasarkan di masjid, kita pasarkan di musola. Kalau sudah keluar dari tempat ini, maka anak-anak kita nanti menjadi imam di masjid, menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Maka ulama itu menjadi pasaknya dunia. Ketika ulama banyak meninggal dunia, ketika ulama banyak yang wafat, maka itu alamat ilmu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan tua siling-siling-sir, wah duluan meninggal dunia, maka keberkahan itu mulai dicabut satu persatu oleh Allah dengan mewafatkan para ulama-ulama. Alhamdulillah ada peninggalan beliau ini yang harus kita kelola. Ini yang harus terjaga bareng-bareng. Ini harus temakmurang madrasah ini, tebareng-bareng makmurang. Insya Allah Yayasan Ibadur Rahman nanti akan mencetak anak-anak yang tangguh, mencetak santri-santri yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Namun dengan catatan ita pada siwah tinggalangna si Al-Mukarram Al-Maghfurlah, tuan guru kita, pendiri Yayasan Ibadur Rahman, terjaga ya bagus-bagus, terkompak, terutuh, terbersatu. Ndekna mungkin madrasah ini akan jaya, ndekna mungkin madrasah ini akan bagus lamun ndek nita pada si jori muridna akan ngembanganga.
Ke? Kompak, sepakat? Sepakat? Mbea lingkungan pondok pesantren ini sampai mbea. Berapa hektar ini Tuan Guru? 32 arah. Walaupun ini hanya 32 arah, tapi insya Allah dengan berkat doa Tuan Guru Ahmad Rifai ini, insya Allah tempat yang kecil akan melahirkan orang besar. Boleh kita orang Jeneper, tapi otak kita London. Boleh kita orang Jeneper, tetapi hati kita Ka'bah. Berapa banyak orang yang lahir di pelosok-pelosok tapi jadi presiden. Berapa banyak orang yang lahir di pelosok jadi gubernur. Berapa banyak orang lahir dari pelosok jadi bupati. Berapa banyak orang lahir dari pelosok tapi jadi ulama besar. Yakin pelungguh? Jangan pernah pesimis dengan keadaan yang 32 arah. Tapi yang 32 arah kalau kita benar-benar kompak dan serius menjalankan amanah Tuan Guru Ahmad Rifai ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit dari tempat ini. Akan lahir anak-anak yang kelak 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, akan menjadi pemimpin di Lombok Tengah ini. Karena Allah berikan jawaban lihat yang pelungguh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu umat, suatu bangsa, suatu keadaan sebelum kita rubah diri kita. Maka perubahan itu serentak kita harus lakukan seperti jari-jari tangan pelungguh. Saksikan ibu jari, saksikan telunjuk, saksikan jari tengah, saksikan jari manis, saksikan kelingking. Mereka tidak pernah berkelahi. Betul. Walaupun ada yang lebih besar tidak? Mana lebih besar ibu jari dari telunjuk? Tinggi mana telunjuk dengan ibu jari? Ndek Noah iri. Kalau satu apa bisanya? Cuman gini aja. Ini cuman nyuit. Ini ini Apa bisanya kalau satu? Apa bisanya kalau dua? Apa bisanya kalau tiga? Apa bisanya kalau empat? Kalau lima? Apa saja bisa digenggam. Betul. Dan saksikan, ini tidak akan bisa ketemu. Dia tidak akan bisa ketemu. Perutnya tidak akan bisa ketemu. Tapi inilah yang akan mesatukan 4 perut ini. Cet, 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 cet. Betul tidak? Maka belajarlah jari-jari tangan kita. Belajar jari-jari tangan kita. Kembali kepada yang satu. Satu akan menyatukan yang 4. Betul. Kalau ini tidak bisa. Ngumbe-ngumbe sida meleku talon pola omanda. Sebentar. Sekali lagi. Bisa enggak? Tidak bisa. Jangan dipaksa nanti patah. Tidak ada dipakai makan nanti. Oh, coba. Tidak bisa. Kalau ini simbol persatuan. Tak, 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 tak. Betul. Pernah iri enggak satu sama lain ini? Pernah enggak? Tidak pernah. Kita diajarkan oleh Allah dari jari-jari tangan kita. Ini adalah simbol kekuatan tauhid. Ini simbol kekuatan tauhid. Makanya dulu ketika almarhum Nini Tuan Guru Tretetet, waktu dia meninggal, dia bukan tretetet tapi tarekat. Lagu wah kedong dengan Lombok nyebut dia ngena tretetet ndek ni aran tretetet. Ni aran tretetet. Apa kena tretetet itu? Tarekat. Makanya ketika beliau meninggal dunia, ada isyarat dari tangan beliau. Ternyata terjawab sekarang. Ini tangan beliau tidak bisa dibuka. Apa maknanya kekuatan makrifat seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kembali kepada yang tadi cek
cicik. Paham? Kalau ini tidak akan bisa. Mana bisa? Tidak bisa. Hanya inilah yang bisa. Maka bersatulah seperti jari-jari tangan kita. Betul tidak? Yakin Pelungguh akan lahir anak-anak santri yang hebat dari sini? Berapa santri di sini? Ada 1000. Ada 100. Ini tingkat apa saja? SMA, RA, kemudian MTS, ada S1, S2, S3, S campur. S campur. Baik, ini jaga dan kelola. Saya merinding nyebut namanya Ibadur Rahman. Saya betul-betul merinding Bapak Ibu. Karena penamaan sebuah nama tidak sembarang kalau bukan orang yang benar-benar jiwanya. Kalau bukan orang yang benar-benar hatinya. Kalau bukan orang-orang yang benar pikirannya. Makanya pendiri daripada pondok pesantren Ibadur Rahman inginnya nanti ada orang-orang yang telah menamatkan pendidikannya di sini, ada santri-santri yang kelak menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak. Karena di zaman sekarang ini, subhanallah, banyak orang pintar tapi tidak benar. Banyak orang benar tapi tidak pintar. Beda baik dengan pintar atau orang dengan benar? Orang benar atau pintar? Dengan si kena atau baik. Nah makanya lebih-lebih di zaman ini akan lahir anak-anak santri yang berakhlak. Ini harapan daripada pendirinya. Saya ingin ulangi sekali lagi. Mari bangun tempat ini bersama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Yuk ulangi apa katanya tadi? Nah mantap. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul? Mundek nita sei, mundek nenengke pirang. Ini dua pertanyaan ini. Mundek nita sei, mundek nenengke nani? Mana muda nang kenaning, apa je kenan dia? Apa je kenan? Artinya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan? Mundik neneng ke piran. Piran dijawab kita. Nane ogawe wah mulane je. Paham? Lanjut. Jam pira? Yang ada pengajian nih Mas Bage. Masih lanjut. Yang kedua, itu tadi hati yang sakit, dengki, jauhkan dengki. Karena dengki itu akan menghabiskan amal kita seperti api memakan kayu bakar. Kemudian itu penyakit hati, takabur. Jangan merasa paling. Karena tidak ada, semua kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Tuan guru punya kekurangan, ustadz punya kekurangan, semua kita punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang ada pada kita dilengkapi oleh orang lain. Kelebihan yang ada pada kita, kita berikan orang lain. Kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan sebesar ini madrasah harus dipanggul dengan orang banyak. Maka insya Allah nanti akan melebar tanah ini menjadi tanah tulai. Munda tentu yakin, hakul yakin, insya Allah bukan hanya sepetak ini, tapi ciptakan dulu manusia-manusia handal di tempat ini. Insya Allah dengan jemaah gena datang juang ide tanah. Ndek kena pondongan ni meni ku sekolah, meni ku 2 baka ndek. Tetapi sertifikatnya Pelungguh dikasih. Tolong murid Ibadur Rahman ini sudah banyak. Ini ada tanah 1 arah, 2 arah, 3 arah, 4 arah, 5 arah, 6 arah.
Dulunya barangkali ini tempat yang kecil, tapi sudah menjadi 35 arah. Tapi kalau nanti semakin banyak santrinya menjadi 50 arah. Semakin banyak lagi 1 hektar. Apa melendep ya? Betul. Tiang yakin di tempat yang terpencil ini, kuncinya pertama harus ikhlas. Muntua ikhlas nanti Allah yang membentuk watak anak-anak ini. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan itu harus didasari dengan niat. Kalau niat kita ikhlas, insya Allah anak-anak yang lahir nanti keluar dari pondok pesantren ini menjadi anak-anak yang berakhlak, menjadi anak-anak yang cerdas. Bukan hanya sekedar cerdas, tapi akhlaknya benar. Lalu yang selanjutnya adalah hati yang mati. Kita kembali kepada hati yang tadi. Hati yang mati ini tidak akan bisa masuk cahaya kebenaran karena tertutup cahaya hati ini. Apa yang menyebabkan hati yang mati? Banyak lalai, banyak kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurang mensyukuri nikmat Allah. Ini penyebab hati kita mati. Kalau hati mati, dekat 1000 tuan guru beketik anang ibadur rahman. Dek nini tama pelajaran. Kumbekna atente wah berkunci. Mun bahasa Kelayu wah begelit, wah telenting, jeri sekat natama. Maka bukalah hati dengan apa? Bacaan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran dibaca, maka hati ini akan bergetar. Hati ini bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Orang beriman itu kalau dibacakan disebut asma Allah, dia gemetar hatinya. Dia gemetar hatinya. Gemetar bagaimana? Kalau ada pengajian, dia cepat-cepat datang. Walaupun hujan, dia pakai payung. Dia ke masjid, dekat-dekat sakit naik, oros doang naik. Naik, teput ini. Oros. Itu bergetar hatinya. Karena apa? Mendengar ayat-ayat Allah disebut. Itu tanda berarti hatinya masih hidup. Tapi kalau tidak bergetar ketika sholawat diperdengarkan, ketika zikir diperdengarkan, tapi tidak bergetar hatinya, alamat hati itu meninggal. Alias jiun. Apa? Jiun. Nauzubillah min zalik. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Pelungguh dengar orang ngaji bertambah imannya. Yang tadinya drop tapi setelah mendengar pengajian sadar. Yang tadinya lemah ketika dibacakan selawat, ciga. Maka itu alamat iman kita naik. Karena iman ini bisa seperti HP drop. Dia nebu nyambung. Halo, dia nebu nyambung. Kumbekna lobet. Sekenuan jua atente munemate dia nebu tembus anang desida Allah. Deke denangi sang dere berdoa. Lagu ate mate kesasar ya tini sepandek ini tau nah. Asbes ini yang penuh tepong-tepong bolong-bolong. Muna mate atente. Kumbekna dia nebu nembus. Makanya Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Dengan membaca Quran, dia selalu bertambah imannya. Semakin senang. Beda mudah berdangdut kira-kira bertambah iman dah.
Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat hatiku tergoda. Oh senyumanmu manis sekali. Tang ding dang ding deng deng. Bergetar enggak? Bertambah iman pelunggu enggak? Apa yang membuat bertambah kepanasan itu? Betul. Nah, kalau ayat-ayat Al-Quran dibaca adem. Kalau dangdut-dangdut sial. Betul. Kemudian yang ketiga, orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Dia selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena kita tidak berdaya sebagai manusia. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga adalah hati yang damai. Ini yang kita cari. Bagaimana hati yang damai ketika kita meninggal dunia, tiang meninggal dunia nanti, pelungguh meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah. Menurut para ulama menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan jiwa yang tenang adalah jiwa yang di dalamnya bergelora iman dan takwa. Dan inilah yang menjadi penilaian di hadapan Allah. Allah tidak melihat kita, muka kita, wajah kita, kaki kita, perut kita, jubah kita, selendang kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentukmu, kita mau cebol, mau buntet, mau tinggi, mau kecil, mau apa lagi? Oi, bu, yuk tidur bu, pak, oh semangat bapak-bapak, ibu mengantuk. Jadi kembali kepada yang tadi, ketika jiwa kita dipanggil oleh Allah, pastikan jiwa kita dalam keadaan tenang. Jiwa yang di dalamnya adalah iman takwa. Dan Allah tidak melihat bentuk kita, rupa kita, akan tetapi yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah hati dan amal perbuatan kita. Paham Bapak Ibu? Tinggal satu. Ciri-ciri ibadur Rahman. Yang pertama tadi, kalau dia berjalan di muka bumi ini, dia tawadu. Sei barangna bedait, ia demen doa. Dia nulak memalengkan muka. Dia kumeleh. Wah, aku jadi pejabat. Oh, berarti bukan ibadur Rahman. Karena Allah menyebutnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi khana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang dikatakan ibadur Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba-hambaku berjalan di muka bumi, dia tawadu. Ketika ada orang-orang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala, mencela dia, mencaci dia, menghina dia, maka dia katakan salama. Qalu salama, salam, selamat, selamat. Tidak pernah dia balas cacian orang itu. Tidak pernah dia balas makian orang itu. Makanya pendiri di sini memberikan ibadur Rahman supaya kita kuat menghadapi cobaan dan tantangan yang silih berganti mewarnai tempat ini. Maaf Bapak Ibu, karena namanya berat ibadur Rahman ini pasti banyak tantangan di tempat ini. Tidak main-main dia meletakkan, menorehkan surat Al-Furqan ayat 63. Tetapi Bapak Ibu, walaupun begitu berat tantangan mewarnai tempat ini, tapi akan sirna tantangan itu. Akan menjadi puncak tertinggi. Karena Allah menjawabnya di situ. Hamba-hamba Allah yang berjalan di permukaan bumi, kemudian dia tawaddu. Kemudian ujungnya apa? Selamat sejahtera sampai akhir nanti. Kemudian yang ketiga, ciri ibadur Rahman itu adalah dijauhkan dari kesyirikan. Dijauhkan dari kesyirikan. Kenapa? Allah katakan di dalam Al-Quran tentang syirik. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'
fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin syahik. Perumpamaan orang yang syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, ibarat mereka jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, kemudian diterbangkan oleh angin yang begitu jauh. No, teri lengan langit, gerak apa bahasanya teri? Teri. Mun bahasa Lombok Timur urak. 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 Teri gerik. Terus kemudian terdatangan kedit, tersambar terobek awakna. Tercecek temangse awakna ibarat lawar si bececek. Tahu darah lawar? Empat sempi si tak. Ini kenal lawar. Lawar bahasa Lombok Timur. Lain rarit, mun rarit jak tetotok, mun lawar jak tercecek. Totok cecek. Rarit itu ditotok, lawar itu dicacak. Maka ada orang yang jatuh dari langit, orang yang syirik yang jatuh dari langit itu kemudian didatangkan burung oleh Allah, kemudian dicacak, dirobek, ditotok sama burung itu, lalu Allah menerbangkan dia, mendatangkan angin besar, lalu kemudian diterbangkan oleh orang itu ke tempat yang sangat jauh. Itu ibadur rahman, jauh dari kesyirikan. Yang keempat ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, dia senantiasa menyisihkan rezekinya. Udah berimpak tadi? Ada orang berimpak sekarang, Tuan Guru? Sekarang saya mohon, ada sorbannya Mi, silakan keliling buat pesantren Ibadur Rahman. Siapa yang punya sorban? Sini bawa ke depan. Mari. Karena ciri Ibadur Rahman, ndek man terjadi Ibadur Rahman, lamun ndek man tenyugulang kocek. Oke, silakan kita ini mengawali sambilan berjalan. Orang dua. Silakan ibu-ibu. Orang dua, sorbannya orang dua dipegang. Sorbannya. Dengan dua entik sorban ujung, kita mintakan Ibadur Rahman. Karena salah satu dari kriteria Ibadur Rahman adalah berani menyisihkan sebagian kecil dari harta yang ia miliki. Terus. Kita baca salawat badar dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
Alhamdulillah. Pelungguh telah membuktikan siapa ibadur rahman. Orang yang ibadur rahman itu adalah orang yang berani menginfakkan, dan itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ini tidak main-main nama ini. Sekali lagi, ukir nama ini di dalam jantung pelungguh. Karena ibadur rahman ini adalah pemberian dari Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Maka seorang ulama kita yang dua ini istiharah sebelum menentukan nama. Maka jatuhlah namanya ibadur rahman. Maka kriteria ibadur rahman itu harus dimiliki oleh orang-orang pondok yang tadi. Ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia rendah hati, kemudian senantiasa menebar kedamaian di muka bumi. Apapun organisasinya, apapun partainya, apapun keadaannya, tapi tetap damai bersama siapapun. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tidak bisa lanjutkan. Insya Allah pada lain kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata Kusairi salah, jangan masukkan di dalam hati. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.